国足再次创造历史，击穿底线。今天凌晨的亚洲杯小组赛，中国男足0-1输给了几乎全替补阵容的卡塔尔队。这是国足在亚洲杯历史上最差的战绩，3场比赛1。Reaksi pesimistis fans Cina, kekuatan timnas Garuda asuhan Patrick Kluivert, dan berbagai dinamika menarik lainnya. Cina diminta mundur. Timnas Indonesia kembali menjadi buah bibir menjelang duel panas melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sorotan tidak hanya datang dari dalam negeri namun juga dari luar, termasuk para pendukung tim lawan yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap tim nasional mereka sendiri. Laga yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Lukas NMB Papua ini kini dibicarakan hangat oleh netizen dan media internasional. Suasana panas terasa sejak kemenangan Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 yang mempertegas dominasi skuad Garuda di grup C. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia yang dinakodai pelatih legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert, mengoleksi 9 poin unggul atas Bahrain dan Cina yang kini terdampar di posisi ketiga dan keempat. Tim Merah Putih tinggal selangkah lagi menuju babak keempat kualifikasi, pencapaian yang dulu dianggap impian belaka. Namun, sorotan tak berhenti di situ. Yang membuat atmosfer pertandingan semakin menarik adalah respons para fans Cina yang malah menyerukan rasa pesimis terhadap tim mereka sendiri. Komentar bernada putus asa mulai membanjiri forum-forum sepak bola Cina dan media sosial. Jangan main, tim nasional Cina akan kalah 0-7 dari Indonesia. Tulis salah satu netizen Cina dalam unggahan yang viral di platform Weibo dan disadur oleh media Jepang, Newsku. Komentar lain tak kalah tajam. Para pemain abroad Cina tidak sebanding dengan pemain abroad Indonesia dalam hal kuantitas dan kualitas, tulis pengguna lain. Bahkan ada yang menyarankan agar timnas Cina mundur dari laga karena takut dibantai. Perubahan besar di tubuh. Performa impresif Indonesia tak lepas dari tangan dingin Patrick Kluivert dan kebijakan PSSI yang konsisten dalam melakukan naturalisasi pemain keturunan. Dalam laga terakhir melawan Bahrain, Indonesia tampil disiplin, tenang, dan cerdas secara taktik. Tambahan kekuatan dari pemain abroad dan naturalisasi membuat lawan-lawan mulai mewaspadai skuad Garuda. Salah satu nama yang belakangan mencuat adalah Jurgen Eklenkamp, mantan pemain Ajax Amsterdam yang kini membela Udinese di Serie A Italia. Pemain berusia 24 tahun itu disebut memiliki darah Indonesia dari garis buyutnya. Meski status naturalisasinya belum final karena terganjal aturan FIFA terkait generasi keturunan, gaung kehadirannya sudah cukup mengguncang psikologis lawan. Media Cina bahkan melaporkan bahwa masuknya Eklenkamp akan semakin menambah kedalaman skuad Indonesia yang sebelumnya sudah diperkuat oleh pemain-pemain keturunan seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Shane Patinama. Kemenangan atas Bahrain picu kecemasan di Asia Timur. Kemenangan atas Bahrain di Gelora Bung Karno bukan hanya 3 poin biasa. Itu adalah simbol bahwa Indonesia kini telah menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia Tenggara dan siap unjuk gigi di level Asia. Permainan solid, lini belakang yang rapat, serta pressing intens membuat Bahrain tak berkutik. Sontak kemenangan ini memantik reaksi dari netizen Cina. Di forum-forum diskusi, mereka membandingkan pendekatan PSSI yang agresif dalam menaturalisasi pemain keturunan dengan pendekatan konservatif yang dilakukan Federasi Sepak Bola Cina. Indonesia membuktikan bahwa proses naturalisasi jika dilakukan dengan benar bisa membawa dampak nyata, tulis Newsku. Mereka menyebut bahwa PSSI tak hanya sekadar menaturalisasi, tetapi juga membina pemain muda lokal agar bisa bersinergi dengan pemain keturunan dan abroad. Ketakutan bukan sekadar skor, tapi gagalnya regenerasi Paul. Ketakutan fans Cina bukan hanya soal kemungkinan kalah dari Indonesia. Mereka mencemaskan bahwa kekalahan ini akan menjadi simbol kegagalan federasi mereka dalam membina generasi baru. Kita tidak punya rencana jangka panjang, timnas kita stagnan. Sementara Indonesia setiap tahunnya berkembang, komentar seorang pengguna platform Zhihu. Tanggapan tersebut diperkuat oleh data performa Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga saat ini, mereka hanya mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Permainan mereka disebut lambat, mudah ditebak, dan kurang motivasi.
Bahkan para pemain abroad mereka yang berlaga di Liga Super Cina disebut tak mampu mengangkat performa tim nasional. Dukungan dari Timnas Garuda jadi simbol kebangkitan nasional. Sementara itu di Indonesia, semangat dan optimisme terus mengalir. Dukungan dari masyarakat Papua diprediksi akan membakar semangat tim. Ini adalah kali pertama laga besar digelar di Stadion Lukas NMB dan seluruh tiket dilaporkan sudah ludes terjual dalam waktu kurang dari 2 jam. Pemerintah daerah bahkan sudah mempersiapkan serangkaian acara penyambutan dan hiburan menjelang pertandingan. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama PSSI menjanjikan keamanan dan fasilitas terbaik untuk menyambut laga penting ini. Patrick Kluivert, kami tidak akan meremehkan Cina. Dalam sesi konferensi pers terakhir, pelatih Patrick Kluivert menolak anggapan bahwa laga melawan Cina akan mudah. Mereka masih tim yang berbahaya dan kami akan fokus sepenuhnya. Tidak ada tempat untuk meremehkan dalam sepak bola, tegas Kluivert. Namun ia juga menyebutkan bahwa skuadnya kini sedang berada dalam kondisi optimal. Hampir semua pemain inti dipastikan siap tampil dan sesi latihan berjalan dengan intensitas tinggi. Naturalisasi masih terus berlanjut. Struijk entai tak berhenti pada Ekkelenkamp. Kabar menyebut bahwa Pascal Struijk juga tengah dijajaki statusnya. Jika keduanya lolos verifikasi FIFA, maka kekuatan timnas Indonesia bisa menjadi salah satu yang paling komplit di Asia Tenggara. Hal ini membuat banyak negara tetangga kini mulai menaruh respek, bahkan rasa iri. Media Korea Selatan bahkan menyebut langkah PSSI gila tapi jenius. Apakah Cina akan benar-benar kalah 0-7? Prediksi kekalahan 0-7 yang ramai disebut di media sosial Cina sejatinya hiperbola dari rasa frustasi fans mereka. Namun dalam sepak bola segalanya mungkin. Dengan kekuatan baru, semangat tinggi, dan dukungan penuh publik, Indonesia punya peluang besar untuk mencatat sejarah baru. Yang jelas, laga ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah simbol kebangkitan semangat nasionalisme dan bukti bahwa Indonesia siap duduk di meja para raksasa Asia. Penutup jelang laga Timnas Indonesia versus Cina, suasana makin memanas. Dari kekuatan tak terduga skuad Garuda hingga mental down supporter lawan, semua elemen menjadikan pertandingan ini layak dinanti. Apakah prediksi kekalahan telak itu akan menjadi kenyataan? Atau justru Cina bangkit dan memberikan perlawanan sengit? Semua akan terjawab di atas lapangan Stadion Lukas NMB, 5 Juni 2025. Jelang lawan Timnas Indonesia, Cina jadi bulan-bulanan media Korea Selatan. Kenapa? Menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 6 zona Asia Grup C, situasi internal dan eksternal tim naga kembali menjadi sorotan. Kritik tajam datang dari arah tak terduga, media Korea Selatan. Hal ini dipicu performa buruk tim Cina U17 dalam ajang Piala Asia U17 2025, di mana mereka tersingkir di babak penyisihan grup. Fakta bahwa hanya Cina yang gagal lolos dari Asia Timur dibandingkan Jepang dan Korea turut menjadi bahan sindiran tajam. Menjelang laga melawan Indonesia, kritikan terhadap Cina makin membesar. Banyak yang meragukan kesiapan dan mentalitas timnas senior mereka. Bahkan di media sosial, muncul sindiran bahwa Cina bisa dibantai oleh Indonesia jika tak segera berbenah. Kemenangan Indonesia atas Bahrain 1-0 di laga sebelumnya, ditambah progres skuad asuhan Patrick Kluivert, membuat banyak pengamat menilai timnas Garuda kini lebih unggul. Paduan pemain lokal dan abroad serta naturalisasi yang efektif membuat Indonesia tampil sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Sementara Cina justru dianggap tengah mengalami stagnasi. Penutup. Sorotan tajam media Korea Selatan terhadap Cina menunjukkan bahwa performa timnas bukan hanya persoalan hasil, tapi juga persepsi dan sikap menghadapi kegagalan. Di tengah situasi panas ini, laga melawan Indonesia pada 5 Juni 2025 mendatang bisa menjadi ajang pembuktian. Apakah Cina mampu bangkit atau justru makin tenggelam di bawah sorotan dunia?